Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini akan menjelaskan mengenai bangun datar, segi banyak, beraturan, dan tidak beraturan. Secara umum, bangun segi banyak itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang beraturan dan yang tidak beraturan. Nah, di sini akan dijelaskan yang pertama, ada yang disebut dengan segi banyak beraturan. Nah, segi banyak beraturan adalah sebuah bangun datar yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini contohnya ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, segi 10 ya. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ini bangun datar yang ada di video berikut ini adalah segi banyak beraturan ya. Nah, ciri-ciri segi banyak beraturan kita lihat yang pertama di sini ada segitiga. Nah, di sini ciri-cirinya panjang setiap sisinya sama. Kita bisa lihat ya di sini sisi-sisi dari segitiga ini panjang sisinya itu sama. Kemudian besar sudutnya kita lihat di sini ada 3 sudut ya. Dari ketiga sudut ini itu sama ya, besarnya sama. Nah, ini yang disebut dengan segi banyak beraturan. Nah, yang disebut dengan segi banyak beraturan berarti minimal sisinya itu ada 3 ya, segitiga. Nah, ini. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan segi 4. Nah, segi 4 adalah segi banyak beraturan. Kenapa beraturan? Kita lihat karena panjang pada setiap sisinya sama. Kita lihat di sini bahwa bangun datar segi 4 ini memiliki 4 sisi dan keempat sisi tersebut panjangnya sama ya, ukurannya sama. Kemudian besar sudutnya. Nah, besar sudutnya juga di sini sama ya. Setiap sudutnya di sini ada 4 sudut yang besarnya itu sama. Kemudian segi 5, nah ini juga memiliki 5 sisi. Nah, kelima sisi tersebut panjangnya sama ya. Kemudian di sini ada sudut. Sudutnya pun juga sama ya. Nah, bisa kita lihat di sini sudutnya juga sama. Oke, selanjutnya segi 6. Di sini ada bangun datar segi 6 ya yang memiliki 6 sisi dan sudutnya juga ada 6 ya. Ada segi 7, segi 8, kemudian segi 9 dan segi 10. Nah, ini adalah contoh-contoh segi banyak beraturan ya. Nah, ciri-cirinya tadi pertama panjang setiap sisinya sama dan besar setiap sudutnya sama. Oke. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan segi banyak tidak beraturan. Nah, seperti apa? Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya itu tidak sama panjang atau sudutnya pun tidak sama ya. Ciri-ciri dari bangun segi banyak tidak beraturan antara lain panjang sisi bangun tersebut tidak sama, besar sudut bangun tersebut tidak sama besar. Nah, contohnya bisa kita lihat. Nah, di sini contohnya yang pertama ada yang disebut dengan segitiga sama kaki ya. Nah, kita lihat lagi mengenai cirinya. Ciri dari segi banyak yang tidak beraturan yaitu panjang sisi bangun tersebut tidak sama. Nah, kemudian yang kedua cirinya adalah besar sudut bangun tersebut tidak sama. Jadi panjang setiap sisinya tidak sama, begitupun juga besar sudutnya pun juga tidak sama. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah segitiga. Nah, ini adalah yang disebut dengan segitiga sama kaki. Kita lihat panjang sisinya apakah sama semuanya? Tidak ya. Nah, misalkan samping kiri samping kanan sama tetapi alasnya atau bawahnya itu lebih pendek, maka ini disebut dengan segitiga sama kaki. Maka ini dinamakan bangun datar atau segi banyak yang tidak beraturan karena salah satu sisinya itu pendek ya. Nah, ini tidak beraturan. Kemudian sudutnya pun juga, kalau sudut atas itu lancip, terlalu lancip ya, yang bawahnya itu agak lebar. Nah, ini berarti ketiga sudut segitiga ini tidak sama ya, jadi besar sudutnya pun juga tidak sama, maka disebut dengan segi banyak yang tidak beraturan. Selanjutnya segitiga siku-siku. Di sini kenapa disebut dengan segitiga siku-siku? Karena memiliki siku-siku ya. Di sini yang besar sudutnya itu 90 derajat. Nah, di sini
panjang sisi bangun tersebut tidak sama ya segitiga siku-siku ini. Karena kenapa? Ketiga sisi dari segitiga siku-siku ini memiliki panjang yang berbeda. Nah, ini berarti bukan ya, bukan segi banyak bukan segi banyak beraturan. Ini adalah segi banyak yang tidak beraturan karena ketiga sisinya berbeda. Begitupun juga dengan sudutnya ya. Sudut siku-siku ini berarti semuanya berbeda ya, besar sudutnya berbeda. Kita lihat lagi yang ketiga, segitiga sembarang. Ini juga sama ya, ketiga sisinya tidak berurutan ya, tidak sama. Kemudian besar sudutnya juga berbeda ya, atau tidak sama. Ini juga bukan ya, atau segi banyak yang tidak beraturan. Selanjutnya trapesium, ini juga sama ya, ketiga sisinya atau keempat sisinya ini berbeda panjangnya. Kemudian besar sudutnya juga berbeda-beda ya, ini tidak sama. Selanjutnya layang-layang. Nah, layang-layang juga ini panjangnya semua panjang keempat sisi ya, bangun datar layang-layang ini keempat sisinya berbeda-beda. Nah, ini juga sama ya, segi banyak yang tidak beraturan. Oke, seperti itu mungkin pembahasan mengenai segi banyak yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, perhatikan bentuk bangun datar berikut ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, diperhatikan. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita perhatikan kembali lembar tugas yang ada di buku matematika tabel 4,1 ukuran bangun datar. Kita lihat. Nah, di sini tugasnya adalah menyelidiki panjang sisi dan besar sudut dari segi N. Nah, segi N di sini adalah baik segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 dan sampai segi 5 di sini atau segi 8. Nah, atau lingkaran di sini ya. Nah, kita lihat lagi pada gambar yang ada di atas. Yang pertama di sini segi N. Segi N-nya adalah segi N segitiga ya pada gambar 1. Nah, kita lihat panjang sisinya itu selalu sama atau tidak. Kemudian besarnya juga, besar tiap sudutnya itu selalu sama atau tidak. Nah, berarti kita tinggal mengisi di sini. Apakah panjang sisi dalam segitiga sama sisi ini sama atau tidak? Kalau misalkan sama, tinggal kita tulis ya. Kalau misalkan tidak sama, maka tidak ya. Begitupun juga dengan sudut. Besar sudut segitiga sama sisi apakah sama atau tidak? Besar sudutnya. Kalau misalkan sama, berarti kita tulis ya. Kalau tidak, berarti tidak ya. Nah, seperti itu. Silakan ya dikerjakan. Nah, kemudian di bawahnya di sini apakah panjang setiap sisi pada setiap bangun segi N ya selalu sama? Bagaimana dengan besar sudutnya? Apakah juga selalu sama? Nah, ya tentunya setelah mengisi ini kita akan memahami mengenai panjang dan sudut bangun datar yang ada di video ini. Nah, selanjutnya kita lengkapi ya titik-titik yang ada di bawah ini. Coba kalian sebutkan bangun-bangun datar berikut. Apakah termasuk bangun datar beraturan atau bangun datar yang tidak beraturan? Sebutkan pula alasannya ya. Nah, silakan dikerjakan secara mandiri. Yang pertama di sini bangun datar apa namanya? Ya, yang nomor 1 itu bangun datar apa namanya? Kemudian alasannya apa? Nah, silakan ya. Alasannya berarti disesuaikan dengan ciri-ciri yang sudah tadi dijelaskan ya, mengenai ciri-ciri bangun datar yang beraturan dan ciri-ciri bangun datar yang tidak beraturan ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8. Oke, silakan dikerjakan secara mandiri. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.